Kira-kira langkah yang harus dilakuin nih untuk screening kesehatan, apakah ada tahapan-tahapannya gitu? Satu Podcast. Baiklah hari telan, selamat pagi ya atau selamat siang nih ya, menuju siang nih, masih di Gemilang tentunya bersama Ghea Cynthia Hadai Taulan. Kalau tadi kita sudah bahas topik tentunya tentang penjaminan laka lantas, kali ini kita akan berbicara salah satu hal topik yang penting banget dan tentunya relevan untuk kita semua, yaitu tentang screening kesehatan. Untuk Hadai Taulan yang mungkin belum pernah mendengar, ternyata ada screening kesehatan begitu ya di BPJS, dan ini tuh sebetulnya tujuannya apa dan ngapain Hadai Taulan. Sepertinya hari ini kita akan coba ini ya Hadai Taulan kepoin begitu ya bagaimana seputar screening kesehatan, dan sudah hadir bersama kita narasumber yang kompeten tentunya di bidangnya, ada Mbak Ade Ayu Araswati Putra, yaitu sebagai staf promotif dan preventif BPJS Kesehatan. Apa kabar Mbak Ade? Halo Mbak Ghea ya. Iya. Baik Mbak Ghea. Gimana kabar Mbak Ghea? Alhamdulillah baik juga nih Mbak Ade. Oke, nah Mbak Ade tentunya terima kasih udah pagi hari ini udah meluangkan waktu, dan pasti banyak Hadai Taulan yang masih belum paham apa itu screening kesehatan, kemudian tujuannya itu seperti apa begitu ya Mbak Ade. Nah ini mungkin boleh dijelaskan nih Mbak Ade, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan screening kesehatan itu sendiri? Oke, baik. Mungkin sedikit penjelasan dari saya terkait screening riwayat kesehatan itu sebenarnya sudah lama ya Mbak Ghea. Dari BPJS Kesehatan sudah ada. Cuma memang mungkin lebih up untuk saat ini, karena apalagi kan sebelumnya ada COVID. Tahun 2019 kan COVID, jadi di mana kita dicanangkan oleh pemerintah untuk gencar untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Apa sih itu screening riwayat kesehatan? Screening itu sejenis kayak kuesioner sebenarnya. Di sini itu kalau biasanya Bapak Ibu suka datang ke dokter gitu atau ke rumah sakit, itu kan suka ditanya ya, riwayat penyakitnya ada apa, kayak gitu dari keluarga, kemudian pola makannya seperti apa, pernah makan ini enggak gitu. Nah ini sama aja jenisnya. Jadi pengisian kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatannya, baik riwayat keluarga, riwayat dirinya, kemudian pola hidupnya gitu. Jadi untuk lebih mandiri, nggak perlu harus ke rumah sakit, nggak perlu harus ke klinik gitu. Dia bisa, kita bisa ngecek sendiri gitu lewat aplikasi gitu. Jadi lebih simple gitu Mbak. Oke, jadi lewat aplikasi kita bisa screening kesehatan sendiri. Begitu. Kalau mungkin Hadai Taulan yang belum tahu cara mengisinya, mungkin bisa tanya-tanya juga gitu ya ke teman-teman BPJS Kabupaten Tangerang ya. Oke, nah jadi ternyata kita bisa lebih mendeteksi dini penyakit-penyakit apa yang resiko tinggi atau tidak begitu ya Mbak. Nah lalu sebetulnya seberapa sering sih sebaiknya screening kesehatan ini tuh dilakukan nih sama Hadai Taulan? Ya, untuk screening riwayat kesehatan ini perlu dilakukan 1 kali setahun Mbak. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu bisa mengisi, untuk aplikasinya itu bisa diisi 1 kali setahun. Nanti peserta bisa mengakses untuk aplikasinya, kemudian mengisi kuesionernya, nanti akan ada hasilnya, dan itu bisa dilakukan 1 kali setahun. Gitu. Oke, itu berarti akan membantu misalnya kalau kita ke rumah sakit udah langsung tahu riwayat kesehatan begitu ya? Karena kita udah ngisi kuesioner tersebut? Iya. Nanti akan muncul di aplikasi, di klinik sih biasanya, klinik dan puskesmas itu akan muncul peserta sudah melakukan screening riwayat kesehatan dengan hasilnya seperti apa, seperti itu. Oke, dan itu bisa jadi acuan selama 1 tahun begitu ya di klinik-klinik tersebut, dan kita bisa akses lagi 1 tahun ke depannya lagi begitu ya untuk cek kesehatan diri sendiri, dan itu sangat membantu ya Mbak Ade ya? Iya betul, sangat sekali membantu, karena kan memang seperti kita ketahui ya Mbak, BPJS Kesehatan ini kan dari program pemerintah ya, dimana waktu pas zaman COVID itu kan banyak sekali peserta-peserta yang meninggal ternyata dia itu punya diabetes, betul kan ya.
Jadi nggak tahu nih ternyata ada diabetes, kemudian jadi komplikasi, kemudian jadinya meninggal gitu kan. Nah itu yang diharapkan oleh pemerintah, jangan sampai nih peserta JKN kita itu nggak terdetek gitu. Tiba-tiba kalau amit-amit ya ada wabah lagi gitu, pesertanya ternyata ada komplikasi, ada punya penyakit penyerta gitu. Nah kemudian juga selain dari riwayat kemarin COVID, kita juga lihat juga dari pola hidup zaman sekarang kan ya Mbak, anak-anak muda kalau Mbak bisa lihat juga kan, anak 15 tahun, 16 tahun itu udah banyak yang kena diabetes. Betul, Ya. gagal ginjal begitu ya. Betul, kalau Mbak bisa main tuh ke RSCM gitu kan, banyak anak-anak masih kecil gitu. Oke. Ya dia udah kena diabetes. Nah itu kenapa? Karena pola hidupnya. Sekarang kan banyak ya ada minum-minuman yang manis gitu kan, kemudian makan makanan yang junk food, iya betul. Nah itu yang sangat kita harapkan itu untuk dicegah gitu, dikurangi supaya memang pola hidup kita lebih sehat lagi. Itu sih Mbak. Oke, baik. Ternyata penting sekali Handai Taulan supaya tadi betul ya, ketika ada amit-amit seperti wabah COVID kemarin, tindak lanjutnya juga sudah tahu begitu ya, karena udah ada riwayat kesehatan dari screening tersebut begitu ya Mbak Ade. Jadi nggak salah langkah ya. Iya. Oke, nah kemudian sebetulnya siapa aja nih Mbak Ade yang perlu melakukan screening ini? Apakah hanya orang tua aja karena orang tua bisa akses begitu ya, atau siapapun bisa Mbak Ade? Ya, yang pasti itu kan peserta JKN ya Mbak ya, yang bisa mengakses. Kemudian untuk umurnya itu 15 tahun ke atas yang bisa mengakses. Kemudian juga peserta yang memiliki gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kemudian mengonsumsi makanan yang tinggi lemak. Nah itu diharapkan untuk bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Atau mungkin mereka yang mengalami gejala-gejala tertentu seperti tekanan darah tinggi, kemudian sering merasa lelah, kemudian berat badannya tidak terkontrol. Nah, terus juga ada yang mungkin mereka yang punya riwayat dari keluarga, mungkin bapak atau ibunya punya diabetes, hipertensi, itu harus melakukan rajin rutin screening gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Biasanya berarti kan itu screening kesehatan di aplikasi Mobile JKN begitu. Betul. Ya Mbak. Nah itu ada di bagian mananya sih kalau screening kesehatan? Nah itu nanti di bagian, kita harus buka bagian kesehatannya, nanti bisa dicek, di situ ada tulisan screening. Nggak cuma dari Mobile JKN Mbak. Oh gitu. Jadi ada juga barcode screening, biasanya itu ditempel di di puskesmas ataupun klinik. Biasanya ada poster, banner itu ada. Kemudian ada link screeningnya. Jadi sebenarnya Mobile JKN itu hanya mengakses langsung link ke link screeningnya. Jadi nggak cuma Mobile JKN aja, ada web BPJS Kesehatan juga. Di situ ada untuk link screening riwayat kesehatan gitu. Oke, jadi Handai Taulan bisa akses bukan hanya di aplikasi Mobile JKN, tapi juga Handai Taulan bisa cek di spanduk-spanduk, di puskesmas, klinik, begitu ya Mbak ya. Terus juga bisa dari websitenya BPJS. Oke, baik, ternyata bisa diakses secara online, jadi lebih mudah, lebih praktis untuk Handai Taulan juga bisa screening kesehatan kapanpun, yaitu tadi ya jangkanya 1 tahun sekali, begitu ya. Kalau 1 tahun 2 kali nggak bisa ya Mbak ya? Iya nggak bisa, dia sudah ngunci gitu Mbak. Kecuali nanti kalau hasilnya udah beresiko nih Mbak, kan nanti contoh nih Mbak Gia udah ngisi, kemudian hasilnya resikonya rendah, berarti tinggal pola hidup sehat aja. Tapi kalau resikonya sedang ataupun tinggi, Mbak diharuskan untuk diarahkan untuk ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu yang di puskesmas atau klinik yang terdaftar di kartu Mbak. Nah di situ nanti Mbak cek ke dokter di FKTP-nya, hasil screening saya seperti ini, tindak lanjutnya seperti apa gitu. Biasanya kalau hasilnya resiko rendah, resiko sedang ataupun tinggi, itu biasanya akan diarahkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Tergantung sih resiko rendahnya itu resiko rendah apa, resiko sedangnya resiko sedang apa. Biasanya kalau resiko sedang diabetes, nah itu biasanya akan dicek gula darahnya, gula darah puasanya seperti apa. Kalau memang ternyata hasilnya tinggi, nanti baru biasanya akan di follow up langsung dari dokternya, akan dirujuk atau seperti apa, supaya memang pencegahan dini lah. Ya, supaya memang peserta itu jangan sampai
udah sampai parah banget baru ke rumah sakit gitu. Oke, jadi nanti handai tolan berarti dari setelah screening akan ada kesimpulan di akhirnya Betul, begitu ya. Dia tuh termasuk resiko rendah, sedang atau tinggi begitu ya Mbak ya. betul. Jadi bukan cuma sekedar ngisi kuesioner. Mungkin anggapannya kayak yaudah ngisi kuesioner doang biasa aja gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata dari situ nanti kita bisa terdeteksi dari apa yang sudah diisi begitu ya. Kita termasuk resiko rendah, terus tengah, sedang atau juga tinggi. Terus nanti bisa diarahkan juga dari hasil screening kesehatan mandiri tersebut begitu ya betul. Mbak ya. Oke, kira-kira kalau dari manfaat screening kesehatan secara rutin ada lagi nggak sih Mbak selain pencegahan begitu? Ya, selain deteksi dini ya yang tadi itu juga pemantauan kondisi kesehatan sih Mbak. Jadi kan dilakukannya setiap tahun. Kita nggak tahu nih tahun ini kita sehat-sehat aja, tahun depan kita nggak pernah tahu. Karena kan kita lihat ya makanan kita seperti apa, pola hidup kita seperti apa. Nah tahun depannya kita cek lagi masih bagus, kita nggak tahu lagi ke depannya lagi ya kan. Itu lebih ke pemantauan kondisi kesehatan. Kemudian selain itu juga efisiensi biaya Mbak. Kalau kita bisa lebih tahu sekarang kondisi kita, otomatis kita kan bisa langsung follow up ya, langsung kita tindak lanjuti. Tapi kalau kita udah taunya langsung parah, itu kan lebih susah lagi untuk mengobatinya. Contoh ibaratnya kayak cancer aja kan ya Mbak. Kalau cancer kita baru taunya udah stadium 4. Betul. Iya, stadium 4. Udah nggak bisa apa-apa. Kita tinggal pengobatan untuk mengurangi untuk cancernya itu. Tapi kalau kita tahu dari stadium 1 gitu, kita bisa mencegah untuk sampai keparahannya lebih lanjut. Itu sih Mbak. Oke, baik. Ternyata memang screening kesehatan itu penting sekali. Tadi kalau 1 tahun sekali Mbak, perhitungan 1 tahun sekali itu dari pertama kali kita ngisi misalnya di bulan Oktober, berarti kita ngisinya lagi di Oktober tahun depan, atau memang yang penting pergantian tahun aja? Pergantian tahun aja Mbak. Oke. Ya, jadi contoh nih saya baru ngisi hari ini tanggal 25 Oktober ya. Nah itu baru nanti bisa isi lagi di tanggal 1 Januari sudah bisa ngisi. Oke, jadi nggak harus perhitungan dari yang terakhir isi begitu ya Mbak ya. Yang penting pergantian tahun itu. Betul. Oke, siap. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir nih Mbak, kira-kira langkah yang harus dilakuin nih untuk screening kesehatan, apakah ada tahapan-tahapannya gitu? Ya, jadi untuk langkah-langkahnya itu gampang banget ya Mbak. Jadi cuma login ke aplikasi Mobil JKN. Itu kalau lewat Mobil JKN ya Bapak Ibu ya. Jadi handai tolan itu cukup login aplikasi Mobil JKN. Kemudian isi kuesioner screeningnya itu di menu screening riwayat kesehatan. Di situ akan diminta mengisi kuesioner yang mencakup informasi seputar gaya hidup, riwayat penyakit, serta gejala yang kamu rasakan. Nah, dari situ ada hasil screening. Setelah mengisi kuesioner, itu hasil screeningnya akan langsung ditampilkan. Kamu akan mendapatkan rekomendasi apakah perlu melakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan atau tidak. Kemudian kalau konsultasi dengan dokter, jika hasil screening menunjukkan adanya resiko kesehatan, peserta dapat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai yang tadi saya sampaikan ya Mbak, itu puskesmas ataupun klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Oke, baik. Ternyata sudah dikasih tahu langkah-langkahnya juga dan tentunya cukup mudah. Yang penting handai taulan mulai sekarang sudah lebih aware gitu ya untuk screening kesehatan, karena screening kesehatan itu bisa dilakukan dari usia di atas 15 tahun. Mulai dari 15 tahun Betul. Ke atas begitu ya. Tapi kalau anak-anak berarti belum walaupun diwakilkan ya belum bisa. Iya. Oke, berarti dari 15 tahun ke atas handai taulan. Baik, kalau handai taulan yang masih punya pertanyaan ke Mbak Ade, boleh sekali Anda bisa langsung WhatsApp aja di 0811 945 8991 karena nanti Mbak Ade masih akan bersama kita di Gemilang. Untuk itu tetaplah di 91 FM, satu suara untuk kearifan lokal. Oke, handai taulan masih bersama Ghea Cynthia dan juga bareng sama narasumber kita Mbak Ade Ayu Araswati
Putri, staf promotif dan preventif, yang dimana hari ini kita masih ngomongin seputar screening kesehatan Handai Tolan. Oke Mbak Ade, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Mbak. Nah, yang paling menarik mungkin selain screening kesehatan, kemarin juga talk show bersama BPJS ada screening mental. Iya, betul. Sebetulnya ada lagi nggak sih Mbak screening yang memang difasilitasi oleh BPJS? Ya, ada screening kanker serviks Mbak. Jadi kita kan biasanya wanita ya yang sudah menikah itu kan rentan banget kanker serviks ya. Jadi itu di BPJS juga ada screening kanker leher rahim lah biasanya dibilangnya. Nah itu bisa diakses dari ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah atau wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian bila mengalami ada gejala atau ada keluhan, itu bisa datang ke FKTP-nya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, baik puskesmas ataupun klinik yang terdaftar. Kemudian nanti bisa konsultasi dengan dokternya, biasanya akan dikasih surat pengantar, datang ke laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS untuk dilakukan pap smear gitu. Oke, jadi ternyata bisa juga kita screening kanker serviks begitu. Betul. Ya Mbak ya. Tadi lewat aplikasi atau juga lewat websitenya BPJS. Oke, baiklah. Dan tentunya prosesnya mungkin sama aja ya, ngisi kuesioner begitu ya. Kalau untuk screening kanker serviks itu belum di aplikasi sih Mbak. Okay. Ya, jadi cuma mengisi kuesioner tapi pas saat datang ke FKTP. Jadi memang walaupun kita belum kayak ngerasain ada gejala-gejala, tetap berarti boleh aja datang gitu ya? Betul. Biasanya kan wanita rentan ya, keputihan kayak gitu kan, atau rasa gatal yang tidak nyaman gitu. Itu bisa langsung datang ke FKTP-nya untuk konsultasi. Biasanya nanti kalau memang kondisinya diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, biasanya dokter akan memberikan surat pengantar untuk ke laboratorium untuk dilakukan pap smear. Gitu. Oke, ternyata bisa langsung datang ke tingkat 1 tadi puskesmas begitu ya, Handai Tolan. Boleh mencegah begitu ya. Jadi langsung aja datang, nggak usah malu-malu begitu ya untuk bisa cek atau screening kanker serviks. Ternyata treatmentnya beda-beda ya. Kalau screening kesehatan bisa isi kuesioner. Terus kalau screening mental kemarin berarti bisa langsung lewat kuesioner juga. Lewat kuesioner. Kemudian tadi untuk screening kanker serviks bedanya harus langsung datang ke tingkat 1 begitu ya Mbak. Karena kan harus dilihat dulu nih. Karena nggak bisa ya ngisi kuesioner kayak baik-baik aja gitu ya kalau ngisi kuesioner ya. Oke, baik. Nah kemudian tadi terkait dengan screening kesehatan sedikit nih Mbak, kita balik lagi ke topik awal. Kira-kira berapa lama sih untuk ngisi kuesioner nih? Mungkin Handai Tolan udah kebayangnya wah ratusan nih gitu ya, kayak ngisi ujian nasional apa gimana, atau mungkin bisa diinfoin juga kira-kira jenis pertanyaannya kayak apa sih yang ditanyain gitu Mbak. Ini Mbak Gia berarti belum isi nih ya. Ya untuk pengisiannya itu waktunya cukup sebentar ya Mbak, 5 menit aja duduk santai sambil mainan HP aja udah langsung selesai gitu. Jadi cukup 5 menit untuk pengisian, seperti isiannya itu pola hidupnya dia itu seperti makannya seperti apa, makan apa aja, suka makan berminyak, berlemak gitu. Kemudian riwayat keluarganya punya penyakit jantung, diabetes atau enggak gitu. Kemudian kebiasaan makannya juga, kebiasaan makan junk food enggak gitu. Terus ya itu aja sih tentang pola-pola hidupnya aja gitu. Itu aja paling Mbak. Jadi gampang lah ya Mbak, yang ditanyain itu tentang pola hidup sehari-hari. Jadi gak ada alasan untuk gak ngisi screening kesehatan ya. Apalagi kata Mbak Ade cuma 5 menit ya. Mau ditemenin Mbak Ade juga boleh sambil ngisi biar lebih cepat. Enggak ya? Oke. Nah kemudian Mbak Ade kalau ngisinya itu kalau ngisi gitu ya screening kesehatan, apakah ini bisa diwakilkan satu keluarga atau memang harus per orang itu ngisi juga gitu? Lebih baik sih per orang ya Mbak ya, karena kan yang tahu kondisinya itu diri sendiri ya. Belum tentu nih saya tahu makanannya adik saya seperti apa gitu, dia jajan di luar seperti apa gitu kan, karena kan yang tahu kondisi kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi lebih baik ya per orangnya aja. Cuma memang di mobil JKN difasilitasi bisa mengisi untuk satu keluarga.
gitu. Jadi contoh mobil JKN-nya saya bisa buka untuk adik saya gitu. Oke, mungkin karena terdaftarnya di kita begitu. Betul. Ya Mbak Ade ya. Jadi kita juga bisa bantu isiin sebetulnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ade sudah lengkap sekali informasi seputar screening kesehatan. Mungkin sebagai penutup dari Mbak Ade ada yang mau disampaikan gak nih untuk Handai Tolan semua? Silakan. Ya, jadi teman-teman, untuk screening riwayat kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup kita dan keluarga. Pastikan kamu sudah melakukan screening rutin melalui BPJS Kesehatan. Yuk mulai jaga kesehatan kita dari sekarang. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini ke orang-orang terdekat agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Ade Ayu Araswati ya sebagai staf promotif dan preventif di BPJS Kesehatan. Terima kasih Mbak Gia. Baik, sama-sama Mbak Ade. Semoga tentunya Handai Taulan jadi lebih aware ternyata screening kesehatan itu sangat penting dan bisa dilakukan sejak usia 15 tahun ke atas. Betul. Kalau gitu kita tutup talk show di siang hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan. Handai Tolan tetaplah bersama kami di 91 FM, satu suara untuk kearifan lokal. Tangerang Radio 91 FM.